Hari ini adalah hari terakhir tahun 2025. Kita melihat ke belakang dan menyadari betapa banyak dunia telah berubah. Salah satu perubahan terbesar adalah munculnya kecerdasan buatan atau AI. Banyak orang mendengar AI dan langsung membayangkan robot canggih dari film-film. Tapi kenyataannya jauh lebih sederhana. AI ada di sekitar kita, bekerja diam-diam dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk belajar dan berpikir, mirip seperti manusia. Kemampuan ini membantu mereka melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Kita melihatnya setiap hari, meskipun kita tidak selalu menyadari keajaibannya yang bekerja di balik layar. Coba pikirkan ponsel pintarmu. Saat kamu mengetik pesan, ponsel itu menyarankan kata berikutnya. Itu adalah AI. Saat kamu bertanya pada asisten suara ponselmu tentang cuaca, itu juga AI. Ada di rekomendasi yang kamu lihat di layanan streaming, menyarankan film yang mungkin kamu suka berdasarkan apa yang sudah kamu tonton. Ini membantumu menemukan rute tercepat di aplikasi peta, menghindari kemacetan. Ini adalah contoh sederhana sehari-hari. AI telah menjadi mitra diam, membuat hidup kita lebih mudah dan efisien dalam cara-cara kecil tapi penting. Ini bukan konsep futuristik yang jauh. Ini adalah bagian yang ada dan sangat nyata dari dunia modern kita. Teknologi ini bekerja dengan menganalisis data dalam jumlah besar. Ia belajar pola dari data ini. Misalnya, aplikasi peta belajar pola lalu lintas dengan mengumpulkan data dari ribuan pengguna di jalan. Mesin rekomendasi belajar seleramu dalam film dengan melihat riwayat tontonanmu dan membandingkannya dengan jutaan orang lain. Proses belajar inilah yang membuat AI cerdas. Ia bisa beradaptasi dan membuat keputusan atau prediksi. Tujuannya bukan untuk menciptakan mesin yang merasakan emosi, tetapi yang bisa memproses informasi dan memecahkan masalah secara efektif, membuat teknologi lebih membantu dan intuitif bagi kita semua. Jadi, AI bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Ini adalah alat. Seperti alat apapun, kekuatannya terletak pada bagaimana kita memilih untuk menggunakannya. Dalam konteks layanan digital, ini telah membuka dunia kemungkinan. Ini telah mengubah cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan mereka, dan bagaimana kita mengakses informasi serta mendapatkan bantuan secara online. Ini telah bergerak dari teknologi khusus untuk ilmuwan menjadi solusi utama untuk masalah sehari-hari. Memahami konsep dasar ini adalah langkah pertama menuju penghargaan terhadap dampak besar yang dimiliki AI pada kehidupan digital kita. Membuat layanan lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih mudah diakses dari sebelumnya. Mari kita putar kembali waktu ke masa sebelum AI menjadi begitu umum dalam layanan digital. Apakah kamu ingat bagaimana rasanya? Mencoba mendapatkan bantuan dari perusahaan secara online seringkali menguji kesabaran. Kita akan mengunjungi situs web, mencari jawaban sederhana, tetapi akhirnya tersesat dalam labirin halaman dan menu yang rumit. Halaman pertanyaan yang sering diajukan atau FAQ seringkali menjadi satu-satunya harapan kita, tapi jarang sekali ada jawaban spesifik yang kita butuhkan. Itu adalah solusi satu ukuran untuk semua untuk dunia masalah yang unik, dan seringkali membuat kita merasa frustrasi dan tidak didengar di ruang digital yang luas. Keterbatasannya jelas dan membuat frustrasi. Layanan pelanggan seringkali hanya tersedia selama jam kerja. Jika kamu punya masalah di malam hari atau di akhir pekan, kamu harus menunggu. Ini adalah ketidaknyamanan besar. Kamu mengirim email dan berharap balasan dalam 1 atau 2 hari kerja. Menelepon saluran bantuan berarti waktu tunggu yang lama, mendengarkan musik tunggu yang berulang-ulang. Seluruh proses terasa lambat dan tidak efisien. Itu adalah sistem yang dibangun berdasarkan jadwal perusahaan, bukan kebutuhan pelanggan, menciptakan kesenjangan yang signifikan dalam layanan dan kepuasan. Bagi staf yang bekerja di balik layar, tekanannya sangat besar. Karyawan layanan pelanggan kewalahan dengan volume pertanyaan berulang yang tinggi. Bayangkan menjawab 5 pertanyaan yang sama 100 kali sehari. Ini tidak hanya menyebabkan kelelahan, tetapi juga menyulitkan mereka untuk fokus pada masalah yang lebih kompleks, yang membutuhkan pemikiran dan empati manusia yang nyata. Beban kerja berat, dan alatnya terbatas. Ini menciptakan hambatan, di mana baik pelanggan maupun karyawan terjebak dalam siklus respons lambat dan frustrasi yang menumpuk, jauh dari dunia instan yang mulai kita harapkan. Singkatnya, layanan digital di masa lalu seringkali kaku dan tidak responsif.
Mereka kurang fleksibel untuk menangani kebutuhan pengguna yang beragam dan mendesak. Informasi sulit ditemukan, bantuan terbatas oleh waktu dan sumber daya manusia, dan pengalaman keseluruhan seringkali canggung dan tidak personal. Ini adalah masalah yang membutuhkan solusi. Dunia menjadi lebih digital dan harapan meningkat. Pendekatan baru diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan pengguna dan keterbatasan teknologi yang ada, menyiapkan panggung untuk perubahan revolusioner. Dihadapkan dengan tantangan ini, seorang pahlawan baru muncul di dunia layanan digital chatbot. Didukung oleh kecerdasan buatan, asisten digital ini mulai muncul di situs web dan di aplikasi. Chatbot pada dasarnya adalah program komputer yang dirancang untuk mensimulasikan percakapan dengan pengguna manusia, terutama melalui internet. Alih-alih mencari melalui halaman tanpa akhir, kamu sekarang bisa langsung bertanya. Tiba-tiba, bantuan tersedia secara instan, tepat saat kamu membutuhkannya. Chatbot ini menjadi garis depan baru layanan pelanggan, siap membantu kapan saja, siang atau malam. Dampaknya langsung dan transformatif. Salah satu masalah terbesar di masa lalu, jam layanan yang terbatas, terpecahkan dalam semalam. Chatbot tidak tidur. Ia tidak istirahat atau pergi berlibur. Ia tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ini berarti pelanggan bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka kapan saja, di mana saja. Entah itu pertanyaan larut malam tentang produk, atau pertanyaan pagi-pagi tentang status pesanan, chatbot ada di sana untuk memberikan respons yang cepat dan membantu. Ketersediaan konstan ini benar-benar mengubah lanskap layanan pelanggan. Chatbot juga mengurangi beban besar dari staf manusia. Mereka sempurna untuk menangani pertanyaan sederhana dan berulang yang dulu menghabiskan begitu banyak waktu karyawan. Pertanyaan seperti, berapa jam buka Anda? Atau bagaimana cara mengatur ulang kata sandi saya? Bisa dijawab secara instan oleh AI. Ini membebaskan agen manusia untuk fokus pada apa yang mereka lakukan terbaik, memecahkan masalah kompleks yang membutuhkan kreativitas, empati, dan pemikiran kritis. Hasilnya adalah tim layanan pelanggan yang lebih efisien dan efektif, di mana manusia dan AI bekerja sama untuk memberikan dukungan yang lebih baik. Anggap saja sebagai filter cerdas. Chatbot menangani tingkat pertanyaan pertama. Ia memberikan jawaban instan untuk pertanyaan umum dan mengumpulkan informasi dasar dari pengguna. Jika masalah terlalu kompleks untuk dipecahkan oleh AI, ia kemudian dapat dengan mulus mentransfer percakapan ke agen manusia. Agen ini sudah memiliki semua detail awal, sehingga pelanggan tidak perlu mengulang diri mereka sendiri. Integrasi AI dan dukungan manusia yang mulus ini menciptakan pengalaman yang jauh lebih baik bagi semua yang terlibat. Ini bukan tentang mengganti manusia, tetapi tentang memberdayakan mereka dengan asisten yang sangat cerdas. Jadi, bagaimana chatbot memahami apa yang kita tanyakan? Keajaiban di balik ini adalah bidang AI yang disebut pemrosesan bahasa alami, atau NLP. Sederhananya, NLP adalah yang memberi komputer kemampuan untuk memahami, menafsirkan, dan merespons bahasa manusia, baik tertulis maupun lisan. Ketika kamu mengetik pertanyaan ke chatbot, kamu tidak menggunakan kode komputer. Kamu menggunakan kata-katamu sendiri, seperti saat kamu berbicara dengan teman. Teknologi NLP adalah yang menjembatani kesenjangan antara cara komunikasi alami kita dan kebutuhan komputer akan instruksi yang tepat. Prosesnya dimulai saat kamu menekan kirim. AI pertama-tama memecah kalimatmu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ia mengidentifikasi kata kunci, memahami maksud di balik pertanyaanmu, dan mengenali konteksnya. Misalnya, jika kamu bertanya, berapa harga ponsel baru itu? Teknologi NLP mengidentifikasi harga sebagai informasi kunci yang kamu cari dan ponsel baru sebagai subjek. Ia tidak hanya mencari kata kunci, ia mencoba memahami makna di balik seluruh kalimat. Ini jauh lebih canggih daripada fungsi pencarian sederhana, yang hanya akan mengembalikan dokumen yang berisi kata-kata tersebut. Setelah AI memahami pertanyaanmu, ia mencari di basis pengetahuannya untuk jawaban yang paling relevan. Basis pengetahuan ini seperti perpustakaan digital besar yang telah diberi informasi tentang produk perusahaan, kebijakan, dan masalah pelanggan umum. AI dapat memindai seluruh perpustakaan ini dalam sepersekian detik untuk menemukan informasi yang tepat. Ia kemudian merumuskan respons dalam bahasa yang jelas dan alami, dan mengirimkannya kembali kepadamu. Seluruh proses ini, dari kamu mengajukan pertanyaan hingga kamu menerima jawaban, terjadi hampir secara instan,
menciptakan pengalaman yang mulus dan percakapan. Kemampuan untuk belajar dan meningkatkan inilah yang membuat AI begitu kuat. Setiap interaksi membantu chatbot menjadi lebih cerdas. Ketika berhasil menjawab pertanyaan, koneksi itu diperkuat. Jika memberikan jawaban yang salah dan pengguna mengklarifikasi, AI dapat belajar dari kesalahan itu. Seiring waktu, chatbot menjadi lebih akurat dan lebih membantu. Ini adalah siklus belajar dan peningkatan yang berkelanjutan. Inilah mengapa chatbot modern terasa jauh lebih alami dan efektif daripada pendahulunya yang awal. Mereka tidak hanya diprogram, mereka dilatih untuk memahami dan melayani kita dengan lebih baik. Manfaat menggunakan AI dalam layanan digital jelas dan tidak dapat disangkal. Yang paling jelas adalah kecepatan. Di dunia yang menghargai kepuasan instan, AI memberikan itu. Ia memberikan jawaban dalam hitungan detik, menghilangkan waktu tunggu yang membuat frustrasi di masa lalu. Kecepatan ini dilengkapi dengan ketersediaan konstan. Pintu digital tidak pernah tertutup. Bantuan selalu hanya dengan sekali klik, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ini menciptakan rasa keandalan dan kepercayaan. Manfaat utama lainnya adalah efisiensi biaya. Dengan mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional dan mengalokasikan sumber daya manusia mereka untuk pekerjaan yang lebih berharga dan kompleks. Semua faktor ini mengarah pada hasil yang paling penting, pengalaman pengguna yang lebih baik. Ketika pengguna dapat menemukan informasi dengan mudah, mendapatkan bantuan secara instan, dan masalah mereka terpecahkan dengan cepat, mereka lebih bahagia. Pengalaman positif membangun loyalitas dan memperkuat hubungan antara pelanggan dan merek. AI membantu membuat layanan digital terasa tidak terlalu robotik dan lebih responsif terhadap kebutuhan individu kita. Ini mempersonalisasi interaksi, membuat kita merasa dipahami dan dihargai. Fokus pada kepuasan pengguna ini adalah inti dari transformasi digital yang kita saksikan hari ini, didorong oleh teknologi cerdas. Namun, penting untuk diingat bahwa AI adalah alat, bukan pengganti total untuk manusia. Meskipun unggul dalam menangani tugas-tugas rutin dan memproses data, ia tidak memiliki empati, kreativitas, dan pemahaman nuansa seorang manusia. Untuk masalah yang kompleks, sensitif, atau syarat emosi, kita masih membutuhkan sentuhan manusia. Sistem terbaik adalah yang menciptakan kemitraan yang mulus antara AI dan agen manusia. AI bertindak sebagai titik kontak pertama, asisten yang efisien, sementara ahli manusia siap turun tangan ketika suatu situasi membutuhkan pemahaman dan penilaian yang lebih mendalam. Melihat ke masa depan, peran AI hanya akan terus berkembang. Kita akan melihatnya terintegrasi ke dalam lebih banyak aspek kehidupan digital kita, membuat layanan lebih prediktif, personal, dan proaktif. Tantangan bagi kita semua, sebagai individu, sebagai perusahaan, dan sebagai masyarakat, adalah memahami teknologi ini. Kita harus belajar bagaimana bekerja dengannya dan memanfaatkan kekuatannya untuk kebaikan. AI bukanlah tren yang akan memudar. Ini adalah fondasi era digital berikutnya. Merangkulnya bukan hanya pilihan, tetapi keharusan untuk menavigasi dunia esok hari dan membangun masa depan yang lebih efisien dan terhubung.